Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisya Rahmi Tamuna, mahasiswi BKI semester 7 UIN Sunan Ampel Surabaya, akan menjelaskan tentang 10 teori teknik konseling. Yang pertama yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu berfokus pada pengalaman masa lalu pada masa kanak-kanak. Sedangkan manusia menurut psikoanalisis itu, manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id itu adalah keinginan manusia untuk melakukan kegiatan, kemudian ego, dorongan untuk melakukan sesuatu, kemudian superego, yaitu lebih kepada prinsip kemoralan yang berada dalam masyarakat. Kemudian manusia itu mempunyai 3 alam sadar, yaitu unconscious atau alam tidak sadar, kemudian preconscious atau alam prasadar, dan conscious alam sadar, sebagaimana yang digambarkan dengan bongkahan es yang mengapung dalam permukaan laut. Kemudian tujuan psikoanalisis ini yaitu untuk menyadarkan klien tentang apa yang tidak disadarinya dan untuk memahamkan klien tentang masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian teknik dari psikoanalisis ini bermacam-macam, seperti interpretasi, asosiasi bebas, dan analisis mimpi. Saya akan menjelaskan analisis mimpi. Analisis mimpi itu yaitu teknik di mana konseli menceritakan mimpinya secara bebas kepada konselor dalam asosiasi bebas. Kemudian konselor menyingkap dan mengungkap makna atau makna yang samar dalam mimpi tersebut, kemudian menjelaskannya kepada konseli. Kemudian psikoanalisis ini untuk mengatasi masalah seperti masalah yang terpendam, seperti kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Dalam dunia nyata, konseli tersebut mengalami khawatir, takut, dan cemas. Akan tetapi dia dalam dunia nyata tidak bisa mengekspresikan diri. Maka dari itu dia mendam terus masalahnya. Kemudian juga cocok untuk masalah yang tujuan yang ingin diinginkan tetapi tidak tersampaikan. Kemudian yang kedua yaitu teknik eksistensial humanistik, yakni yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia itu mempunyai nilai, makna, dan tujuan hidup dan berpusat pada konsep diri, yaitu tentang persepsi dirinya sendiri. Eksistensial humanistik ini berfokus pada kebebasan individu, nilai-nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Kemudian tujuan dari eksistensial humanistik ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran, keadilan, dan kesederhanaan. Tekniknya dalam eksistensial humanistik ini tidak mempunyai teknik khusus, tetapi kualitas hubungan konselor dan konseli lebih penting daripada teknis. Nah, ini untuk mengatasi masalah seperti kekurangan dalam perkembangan diri, kurang percaya diri, pengucilan, kecemasan, permasalahan karir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu person-centered, yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yang berfokus pada konsep diri dan pertumbuhan atau perwujudan diri. Manusia menurut person-centered itu, manusia itu rasional, utuh, bebas, dinamis, dan sulit dipahami. Dorongan terbesarnya yaitu dapat menyesuaikan diri. Tujuan dari person-centered ini yaitu agar manusia itu berfungsi secara penuh dan dapat mengembangkan potensinya serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian teknik dalam person-centered ini tidak ada teknik khusus, tetapi kepercayaan klien dan kualitas konselor lebih penting daripada teknis. Person-centered ini cocok untuk mengatasi masalah seperti klien yang merasa tidak bahagia dalam hidupnya, kemudian
tidak mendapatkan penghargaan atau merasa dikucilkan. Kemudian yang selanjutnya, teknik Gestalt yang dikembangkan oleh Fritz Perls, yakni teori ini berfokus pada rasa tanggung jawab individu, dan manusia itu merupakan suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang saling bersinambungan satu sama lain. Manusia menurut Gestalt ini, dia itu dapat memecahkan masalahnya sendiri, kemudian dan rasa tanggung jawabnya akan di masa sekarang. Tujuan dari Gestalt ini yaitu untuk menyadarkan konseli agar dia itu merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di masa sekarang. Dan teori ini berkonsep here and now, artinya konsep di sini dan sekarang, artinya tidak membawa-bawa masa lalu. Nah, kemudian untuk tekniknya seperti teknik bermain proyeksi, berkeliling, dan empty chair, yaitu saya akan menjelaskan tentang empty chair. Empty chair atau permainan dialog itu dimana klien ini mempunyai masalah dengan pihak ketiga yang merasa belum terselesaikan atau unfinished business. Kemudian tahapannya yaitu konselor menyediakan 2 buah kursi kosong yang kemudian meminta konseli untuk duduk di kursi yang satu dengan menjadi top dog, kemudian setelah selesai berpindah kepada kursi yang satunya lagi menjadi underdog. Gestalt ini cocok untuk mengatasi masalah konflik antara top dog dan underdog, serta untuk mengatasi masalah unfinished business atau tidak terselesainya dengan pihak ketiga dalam proses konseling tersebut. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu behavior yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, yakni berfokus pada perilaku atau tingkah laku manusia pada masa sekarang. Perilaku manusia menurut behavior, perilaku manusia itu dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budayanya. Kemudian tujuannya yaitu untuk menciptakan dan mempelajari tingkah laku baru atau kondisi baru, yakni perilaku positif yang diharapkan oleh konseli. Tekniknya seperti desensitisasi sistematis, latihan asertif, terapi aversi, kondisi operan, biblioterapi, dan lain-lain. Desensitisasi sistematis ini yaitu teknik melemahkan respon dengan cara memunculkan stimulus positif dengan cara relaksasi. Behavior ini cocok untuk mengatasi masalah fobia, untuk mengatasi kecemasan neurotik, dan ketakutan menghadapi ujian. Kemudian yang selanjutnya yaitu CBT, dikembangkan oleh Aaron Tenkinbeck, yang berfokus pada CBT mengungkapkan bahwasanya pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan tingkah laku itu saling berkesinambungan satu sama lain. Manusia menurut CBT, perasaan pikiran manusia menurut CBT, dia itu muncul karena adanya stimulus yang memunculkan respon, lalu memunculkan perilaku tertentu akibat adanya stimulus tersebut. Nah, teknik CBT itu seperti biblioterapi, mengukur skala perasaan, desensitisasi sistematis, menata keyakinan irasional, dan lain-lain. Biblioterapi yaitu di mana konselor menggunakan literatur atau buku dalam membantu menyelesaikan masalah konseli. Nah, ini yaitu tahapannya konselor memilih buku untuk buku yang pantas untuk permasalahan konseli, kemudian eksplorasi bersama antara konselor dan konseli, kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu eksplorasi bersama antara
pikiran, perasaan, dan perilaku karakter yang terdapat dalam buku atau literatur tersebut. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu realitas yang dikembangkan oleh William Glasser. Terapi ini berfokus pada problema kehidupan atau masalah kehidupan di masa sekarang. Nah, menurut realitas itu manusia itu berhak untuk memilih dan bertanggung jawab atas konsekuensinya, serta manusia itu memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi secara terus-menerus, seperti kelangsungan hidupnya, cinta, kekuasaan, dan kebebasan. Kemudian untuk tujuan realitas ini agar konseli dapat merencanakan pada masa depan serta dapat menerima realitas yang ada. Kemudian untuk tekniknya tidak ada teknik khusus, tetapi lebih kepada hubungan konselor dan konseli, di mana dalam proses konseling tersebut konselor dapat menggunakan teknik humor agar suasana menjadi rileks dan menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan untuk perilaku yang tidak pantas. Realitas ini cocok untuk mengatasi masalah seperti individu yang kaku, yang lemah, yang tidak bertanggung jawab, serta menolak kenyataan yang ada. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik feminis. Teknik ini berfokus, sebenarnya ini teknik untuk lebih menyadarkan tentang peran gender konseli antara pria dan wanita. Manusia itu, menurut feminis, manusia itu bebas, tidak memiliki identitas yang ditetapkan. Dia betul memiliki identitas, tapi identitasnya tidak ditetapkan atau identitasnya bebas. Nah, kemudian untuk tujuan feminis ini yaitu untuk lebih menyadarkan konseli tentang peran gender mereka untuk memberdayakan, menyetarakan, menyamakan, dan untuk menghilangkan perilaku diskriminasi dalam masyarakat. Nah, untuk tekniknya seperti analisis peran gender, kemudian reframing, relabeling, terus aksi sosial. Di sini saya akan menerangkan aksi sosial, yaitu aksi sosial di sini konselor mengarahkan konseli agar terlibat aktif dalam organisasi atau aksi kesosialan dan menunjukkan sosiopolitik mereka di dalam masyarakat. Nah, di sini sebenarnya hanya untuk memahamkan peran gender mereka dan untuk memahamkan kesehatan mental perempuan. Nah, kemudian yang selanjutnya teknik naratif, yaitu naratif ini dikembangkan oleh Michael White dan David Epson. Terapi naratif ini berfokus pada penyampaian tentang cerita kehidupan konseli. Menurut naratif, manusia itu memiliki kreasi dan imajinasi untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian tujuan naratif ini agar membantu konseli agar dia itu lebih dapat menggambarkan pengalaman secara baru dan segar. Tekniknya dalam naratif terapi ini tidak memiliki teknik khusus, tetapi dalam proses konselingnya di dalamnya ada reauthoring, yaitu di mana konseli itu menulis pengalamannya secara unique outcomes. Maksudnya yaitu pengalaman yang ingin dia tujuankan, yang diinginkan dia, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan, seperti keinginan yang mustahil untuk dirinya begitu. Kemudian
Terapi naratif ini cocok untuk mengatasi masalah konseli yang pernah mengalami kegagalan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik RIBT. Teknik RIBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis yang berfokus pada perubahan pada pikiran dan tingkah laku manusia. Tujuannya yaitu agar memahamkan konseli bahwasanya pikiran tersebut dapat muncul ketika konseli tersebut berada dalam seputar situasinya dia, lalu muncul perasaan yang dia rasakan begitu. Kemudian tekniknya yaitu self talk. Self talk itu ada dua, yaitu positive self talk dan negative self talk. Maksudnya yaitu teknik dimana konseli itu berbicara secara sadar tentang penguatan positif, dan dia itu berbicara tentang motivasi yang positif agar tujuannya itu bisa tercapai. Nah, teknik ini untuk mengatasi masalah konseli yang merasa rendah diri. Cukup sekian penjelasan 10 teknik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.